hambanya ini gimana? Saya sih cuek aja ya, artinya gini. Memang kalau dibilang bahwa 2 kali saya didatengin sama pribadi itu. Memang yang pertama itu ya saya sih biasa aja karena saya pikir gini. Itu mah biasalah kalau orang lagi salat tahajud ada aja gangguan-gangguannya kan. Ya, Tapi ya yang kedua itu dia datang lagi. Pribadi yang sama. Yesus Kristus. Jadi itu. saya belum tahu Yesus itu. Waktu itu belum tahu. Ya. Karena saya belum kenal kan. Ya. Jadi dia ada cara datangnya sama, cara perginya sama, perintahnya sama, pribadinya juga sama. Ya. Pribadi yang pertama. Pribadi yang pertama dengan Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rio Pasar Ibu. Selamat datang di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Saudara-saudara, saya berdoa bagi saudara yang selalu mendukung channel ini, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan, kekuatan, dan juga umur panjang. Saudara-saudara, dan apapun aktivitas saudara, biarlah Tuhan memberkati saudara. Di video kali ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya akan memperlihatkan kepada kita video cuplikan yang mana, saudaraku, video ini viral ya di sosial media. Bagaimana ada seorang bapak-bapak ketika dia sedang melakukan sholat ya, dia saudaraku yang kasih Tuhan didatangi oleh sosok Tuhan Yesus. Ya, pertama dia ragu siapa ini, dia pikir. Jadi dia pikir itu biasa-biasa saja. Rupanya betul Tuhan Yesus datang kepadanya untuk menyuruh dia baca Alkitabmu, katanya. Saudaraku kasih Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan. Mungkin kita mau melihat video cuplikannya. Mari kita saksikan video cuplikannya berikut ini. God bless you. Ini saya sedang bersama dengan hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, dan latar belakangnya adalah seorang Muslim yang taat pada waktu itu dan saat ini sudah hijrah ya, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu pada saat ini saya akan berbincang-bincang dengan hambanya. Salam, hambanya apa kabar? Salam Pak. Alhamdulillah, puji Tuhan, baik sekali. Puji Tuhan ya, luar biasa. Bapak bisa ceritakan pengalaman Bapak sebelum terima Yesus sama setelah terima Yesus, tentunya ada suatu perubahan ya. Ya, puji Tuhan. Yang membuat Bapak terima Yesus waktu itu karena apa, Pak? Jadi ada 2 hal yang menjadikan saya jadi orang Kristen itu. Yang pertama, saya memang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oh, ya. Jadi pada waktu saya sholat tahajud ya, atas kehendak dia berkenan untuk menemui saya. Atas kehendak Tuhan, ya, karena Tuhan yang mencari. Iya kan? Jadi atas kehendak Tuhan, akhirnya dia datang kepada saya dan dia menyatakan dirinya. Memang secara dia nggak langsung menyatakan dirinya, artinya dia menyatakan bahwa dia suruh bacalah Alkitab, baca Alkitab gitu kan. Lalu tangannya seperti ini. Lalu dia dalam penglihatan. Dari penglihatan, karena pada waktu itu saya sholat tahajud. Sholat tahajud ya? Ya, sholat tahajud, lalu saya didatangin seperti itu. Terus respon hambanya ini gimana? Saya sih cuek aja ya, artinya gini. Memang kalau dibilang bahwa 2 kali saya didatangin sama pribadi itu. Memang yang pertama itu ya saya sih biasa aja karena saya pikir gini. Itu mah biasalah kalau orang lagi salat tahajud ada aja gangguan-gangguannya kan. Ya, Tapi ya yang kedua itu dia datang lagi. Pribadi yang sama. Yesus Kristus. Jadi itu. saya belum tahu Yesus itu. Waktu itu belum tahu. Ya. Karena saya belum kenal kan. Ya. Jadi dia ada cara datangnya sama, cara perginya sama, perintahnya sama, pribadinya juga sama. Ya. Pribadi yang pertama. Dengan pribadi yang kedua itu sama persis. Nah, perintahnya juga sama, baca Alkitab. Itu perintahnya, baca Alkitab. Dan akhirnya? Ya, karena saya nggak punya Alkitab pada waktu itu ya saya baca Al-Quran. Karena nggak ada Alkitab ya saya baca Al-Quran. Karena ya nggak tahu ya, yang penting saya baca Al-Quran dulu lah. Saya juga nggak ngerti itu siapa yang datang ke saya, tapi ya puji Tuhan. Pada akhirnya saya tahu bahwa yang datang itu adalah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya untuk sekarang ini. Iya. Setelah tahu, melalui membaca tentunya ya. Iya. Kan punya hanya Al-Quran waktu itu, Iya. baca. Dan pemahaman tentang Isa Al-Masih itu yang di Al-Quran itu, atau setelah itu pengen tahu yang di Alkitabnya orang Kristen? Ya,
saya tuh penting saya baca Al-Quran dulu. Al-Quran dulu. Artinya saya mempelajari Al-Quran dulu, lalu mantep, baru saya mengambil keputusan. Karena saya juga nggak sembarangan kan untuk, karena ini masalah keyakinan dan masalah kehidupan saya pada akhirnya di akhirat nanti kan. Apakah saya surga atau neraka, nah itu kan menentukan. Makanya saya tidak sembarangan untuk mengambil keputusan itu. Iya, ya. Tapi setelah dipikirkan dengan pemikiran yang panjang tentunya ya. Ya, saya renungkan, gitu kan. Lalu pada akhirnya saya mengambil keputusan, saya ikut ini. Isal Masih. Isal Masih. Luar biasa. Tentunya setelah ikut Isal Masih ada perbedaannya ya. Sebelumnya kan taat sekali menjalankan ibadah, ritual-ritual dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kan tentunya juga merasakan sebelum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya atau Isal Masih itu, dan setelah kan tentunya ada suatu perbedaan ya yang dialami. Ya, pasti. Seperti apa itu? Ya, perbedaannya adalah dari sisi keyakinan saya lebih yakin tentang hidup ini bahwa hidup itu harus pasti. Harus pasti. Terutama mengenai keselamatan itu harus ada kepastian. Apakah sebelumnya belum nggak ada kepastian? Kan mudah-mudahan. Masih mudah-mudahan ya. Kalau kita berjanji, misalnya saya berjanji sama Bapak, kita ketemuan yuk di kota sana atau di kota sini, saya bisa aja ya, jika Tuhan menghendaki ya gitu kan. Jika Tuhan menghendaki ya kita bisa bertemu. Tapi kalau bicara masalah keselamatan, tunggu dulu. Keselamatan ini yang antara surga atau neraka. Dan saya percaya setiap manusia di muka bumi ini pastinya siapapun dia menginginkan surga. Semua. Karena surga itu adalah tujuan utama dari setiap manusia di muka bumi ini. Ya, dan untuk Siapapun orangnya. meraih surga itu, yang siapapun orangnya pasti tujuannya ke situ. Tujuannya ke situ. Sehingga manusia ini memiliki banyak agama dan kepercayaan. Betul. Nah, tapi untuk menuju surga itu, jalan mana yang harus kita itu yang paling penting. Karena kalau kita nggak tahu jalannya menuju surga, ya nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun orang bilang begini, banyak jalan menuju Roma. Ya kan? Banyak jalan menuju Roma. Tapi hanya satu jalan menuju surga. Nah, itu yang Jadi jalan menuju surga hanya satu. Hanya satu yang melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan yang dipercayai oleh hambanya untuk saat ini. dan juga saya. Ya, puji Tuhan. Artinya ada kepastian itu ya. Ada kepastian. Nah, setiap manusia butuh sebuah kepastian. Kalau tidak ada kepastian, pastinya orang itu tidak akan pernah melangkah. Betul ya. Apapun agamanya dan siapapun orangnya, apapun profesinya, jabatannya, kehidupan sosialnya, itu pasti mau pengen kepastian. Ada kepastian. Kalau nggak ada kepastian ya tentunya dia tidak akan pernah jalan. Ada keraguan, ada ketimbangan, gitu ya. Tentunya tidak akan pernah melangkah gitu kan. Tapi ketika ada satu kepastian dia pasti mengikut. Itu saya. Dan itu ditemukan melalui Isal Masih. Isal Masih. Jalan yang pasti. Karena dia ketika saya akhirnya ya saya baca Alkitab dan menemukan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada orang sampai kepada surga tanpa melalui Yesus Kristus Tuhan itu. Itu yang saya bilang, banyak jalan menuju Roma, tapi yang jalan surga menuju surga satu hanya jalan. satu. Nggak ada Yesus lainnya, itu. nggak ada duanya. Dan itu luar biasa sudah ditemukan. Nah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan hambanya ini. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Jadi ada kepastian itulah yang membuat hambanya ini ya giat sungguh-sungguh mengiring Tuhan, walaupun ada tantangan, rintangan, hambatan, tekanan, ya tetap karena ada satu tujuan yang pasti, surga kekalahan, sehingga tetap cinta Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan sampai sekarang ini. Ya, puji Tuhan. Saya mau kasih pesan untuk sahabat-sahabat dimanapun berada, bapak ibu dimanapun berada, saudara-saudara dimanapun berada, hidup ini jangan sampai kita mengalami sebuah penyesalan. Karena di dalam kehidupan kita ada 5 penyesalan. Yang pertama penyesalan satu hari, yaitu nasi sudah jadi bubur. Lalu penyesalan yang kedua itu penyesalan 1 bulan, kalau kita salah potong rambut. 1 bulan saja. Nah, penyesalan yang ketiga itu penyesalan 1 tahun, kalau kita tidak naik kelas. Tidak naik kelas. Iya, 1 tahun. 1 tahun. Penyesalan yang keempat itu penyesalan seumur hidup. Kalau kita salah pilih pasangan hidup. Pasangan hidup. Kenapa? Karena di dalam Kristen itu maut ya. Tidak ada perceraian. Tidak ada poligami, yang ada mautlah yang bisa memisahkan. Lalu penyesalan yang kelima, ini penting. Nah, ini penting yaitu dicatat. penyesalan kekal. Apa itu penyesalan kekal? Kalau kita salah pilih juru selamat.
Kalau kita salah pilih juru selamat, menyesalnya seumur hidup. Kekekalan. Dan setelah itu sudah tidak ada kesempatan. Tidak ada lagi, kecuali kalau dia memang mau datang. Nah, Ya, selama nafas masih ada tentunya. masih ada ya. Kalau tidak, ya Akan menyesal akan selamanya. menyesal selamanya Ya gitu kan? Karena pasti ujungnya kan penghukuman kekal. Penghukuman kekal karena kita salah pilih juru selamat. Salah pilih juru selamat karena nggak jelas. Nggak jelas. Dan Yesus memberikan jalan yang jelas, yang pasti. Betul, betul. Iya kan? Nah, itu pesan dari hambanya. Ya pada saat ini sahabat semua ya, bagi setiap sahabat semua yang saat ini mendengar perbincangan kami, ya, yang belum membuka hati terima Yesus, buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saudara-saudara, itulah video cuplikan yang kita tonton tadi. Itulah kesaksian daripada seorang bapak muslim tadi. Ya, dia mengalami ataupun perjumpaan dengan Tuhan. Dia didatangi oleh Tuhan Yesus, saudaraku, sehingga dia dan juga seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, memang pada awal dia berjumpa, kita dengar tadi, dia dengan Tuhan Yesus, dia masih ragu-ragu. Karena ya, dia tidak tahu apakah betul ini Yesus atau tidak. Dia pikir itu hanyalah biasanya itu gangguan pada waktu sholat. Dia berpikir demikian. Tetapi bukanlah, saudaraku, seperti apa yang dipikirkan. Dan memang itu adalah Yesus yang datang kepadanya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ya itulah panggilan Tuhan kepada setiap kita manusia. Ya, Tuhan punya panggilannya masing-masing. Saudaraku kasih Tuhan, Tuhan bisa saja datang kepada kita ketika kita sedang sakit dan dia datang menyembuhkan kita. Tuhan punya berbagai cara. Atau ketika kita tidak punya pertolongan lagi, tetapi kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus dan mujizat terjadi dalam hidup kita. Ya, ataupun seperti yang dikatakan di Alkitab, bagaimana ketika Rasul Paulus, sebelum dia jadi Rasul Paulus, dia adalah Saulus yang membunuh jemaat-jemaat Kristen, berusaha untuk membinasakan dan memasukkan jemaat itu ke penjara-penjara. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Dia punya panggilan dalam kehidupan Paulus, sehingga Paulus ditegur ketika dia perjalanannya ke Damsyik untuk menganiaya jemaat orang-orang Kristen. Dan di situ Saulus diubah menjadi Rasul Paulus dan hidupnya diubahkan. Itulah panggilan Tuhan kepada setiap orang. Makanya firman Tuhan mengatakan, saudaraku, dalam kitab Yohanes dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi bukan kitalah yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, kalaulah Tuhan sudah memilih kita, Yesus sudah memilih memanggil kita, berarti kita harus pegang teguh iman kita. Jangan lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, yaitu surga, kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Saudara-saudara, kita juga sudah dengar tadi, Bapak tadi mengatakan, ya kita butuh kepastian, katanya, saudara-saudara. Ya kalau selama ini, ya kita mudah-mudahan itu yang kita katakan selama ini. Tapi kita ini kan butuh kepastian, katanya. Saudaraku kasih Tuhan, di dalam Yesus itu ada kepastian. Dan dia percaya bahwa ketika dia meninggalkan dunia, suatu saat pasti dia ke surga. Itulah kepastian yang harus kita miliki. Banyak jalan ke Roma, tetapi jalan ke surga hanya satu, yaitu Yesus Kristus namanya. Saudara-saudara kasih. Kisah Rasul 4 ayat 12 juga mengatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan manusia. Hanya oleh Yesus kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kalau saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa dukunglah channel TV Kabar Baik, channel kita ini, supaya channel ini menjadi berkat bagi banyak orang, lebih banyak lagi. Puji Tuhan, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.